Jakarta roh aswihi tinehi asau Jakarta roh asilu ine arodea lintai. Kalimantan Timur ini kalau kita berbicara masyarakat hukum adat itu kan ada dua ya. Ada masyarakat hukum adat yang secara de facto menurut beberapa perundang-undangan yang memenuhi kriteria, tapi belum diakui. Kurang lebih ada 189 komunitas ya. Kemudian yang kedua masyarakat hukum adat yang secara de jure, artinya yang tadi masyarakat adat yang potensial memiliki beberapa persyaratan yang sebetulnya bisa diakui dan sudah diakui gitu. Kalau yang secara de jure tadi kita sudah ada 6 ya di Kalimantan Timur, 2 di Kabupaten Pasir dan 4 di Kabupaten Kutai Barat. Untuk pengakuan masyarakat adat, kalau yang di dalam kawasan hutan itu baru 2, yaitu 1 di Pasir untuk masyarakat adat Pasir Muloi, dan yang kedua di Kabupaten Kutai Barat untuk masyarakat adat Tunjung di Cuaasa. Ada 3 lagi hutan adat yang sudah akui, tapi itu yang di luar kawasan hutan. Ada 2 yang di Kampung Penarong dan 1 yang di Kampung Ujo Alang. Nah sekarang diajukan lagi 1 yang di Parisumpit, kemudian yang kedua beberapa komunitas yang kita coba nantinya bisa paralel ya antara pengakuan masyarakat adatnya dengan hutan adatnya. Isu yang paling penting sebetulnya ya pertama tentu saja sekarang karena kita bicara hutan adat dan masyarakat adat itu ada 1 yang benang merahnya adalah tanah ya, urusan tanah. Dan kebetulan tanah adatnya banyak bersinggungan dengan kegiatan investasi, baik tambang, kebun, sehingga banyak konflik yang kemudian timbul atas dasar klaim wilayah adat atau tanah adat tadi. Isu yang kedua terkait dengan pengakuan masyarakat adat sendiri yang kelihatannya jalan di tempat di Kalimantan Timur. Kita bayangkan tadi ada 187 komunitas tapi baru ada 6 kan yang diakui, hanya berapa persen saja kan. Problemnya adalah karena memang kita di Kaltim sangat berbeda dengan di provinsi lain. Ada masalah historikal tadi, misalnya dulu perang antar suku, perebutan wilayah yang kemudian kalau kita proses pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya seperti akan menguak cerita masa lalu ketika mereka berebut wilayah. Yang dulunya nggak pernah diatur masalah batas wilayah administratif desanya maupun batas wilayah komunitasnya, sehingga sekarang dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat itu yang menjadi isu masalah batas wilayah administratif maupun batas wilayah adat tadi. Kami dari tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Indonesia hari ini senang sekali berada di tengah-tengah hutan adat milik masyarakat hukum adat Benua Telimuk, Kampung Penarung, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tujuan kami hari ini untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan kewajiban dari kami sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami tentu saja dalam kegiatan ini ingin belajar tentang bagaimana upaya dari masyarakat hukum adat yang ada di sini, sekaligus tentu mencoba menawarkan atau upaya-upaya yang dapat kami lakukan untuk membantu masyarakat dalam upaya mereka yang saat ini sedang berupaya mendapatkan legalisasi dari hutan adat. Harapannya tentu saja kami mendapat tangan terbuka dari masyarakat adat. Kebetulan kami sudah berhubungan 2 tahun ini dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dari pemerintahan desa Provinsi Kalimantan Timur dan juga beberapa NGO di Kalimantan Timur. Kami ingin bersama-sama masyarakat, bersama-sama stakeholder terkait untuk membantu masyarakat di sini dalam melestarikan hutan adat mereka. Nama saya Elsa Wijaya, alamat Kampung Penarung RT 2. Saya selaku ditunjuk sebagai Ketua Masyarakat Hukum Adat Benua Telimuk, dan kami sudah memperjuangkan ini sejak dari tahun 2012 sampai 2021 kami mendapat pengakuan masyarakat hukum adat dari Kabupaten Kutai Barat. Dan selain itu juga ada MHA Benua Mejaun yang sama-sama
memperjuangkan hutannya sejak tahun 1996 dan mereka juga mendapat pengakuan sama-sama dengan kami di tahun 2021 supaya kami betul-betul dikenal oleh masyarakat banyak bahwa kamilah yang melestarikan adat budaya dan melestarikan hutan ini, karena bagi kami hutan adalah hidup, tanpa hutan kami tidak bisa hidup. Keunikan bagi kami memelihara ulin. Jadi satu-satunya yang ada di Kutai Barat, ulin yang terbesar itu diameternya 2 meter dan umurnya 400 tahun. Ketika masyarakat luar melanggar hukum, khususnya hukum adat, itu kita melihat dari ada 5 pilar. Yang pertama itu adat, yang kedua itu sukat, yang ketiga itu purus boyak, yang keempatnya itu timak, yang kelima itu terasi. Kedepan kami berharap supaya kami dapat pengakuan dari kementerian. Kami sudah mendapat pengakuan dari pemerintah itu berupa SK Bupati untuk masyarakat hukum adat. Itu sudah kami dapatkan. Tinggal kami berharap artinya pengakuan dari KLHK untuk hutan adat. Terima kasih kepada khususnya hari ini kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa, DPMD Provinsi. Kami sangat berterima kasih sekali. Dan saat ini juga kami berterima kasih kepada Universitas Indonesia yang sudah jauh-jauh meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam proses pengurusan izin ke kementerian. Jadi untuk di Kampung Penarung ini kurang lebih untuk saat ini ada 150 kakak dan 450 jiwa, dan untuk mata pencarian di sini yaitu yang pertama yang bercocok tanam seperti nenek moyang kami yang terdahulu, ya berladang, berburu dan lain sebagainya. Masyarakat Kampung Penarung ini bergantung pada alam. Kami dari pemerintahan desa sangat mendukung program ini. Pasca pengembangan ya dari pemerintahan kampung sangat mengharapkan, saat ini sedang didampingi oleh UI. Kami sangat mengharapkan supaya ini tidak hanya mentok sampai di sini, tetapi tetap berkelanjutan dan dapat membuahkan hasil, bahkan mendapat jadi PAD kampung dan PAD MHA-nya tersendiri. Jadi itu kami sangat mengharapkan sentuhan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan instansi-instansi yang berkait boleh membantu kami di Kampung Penarung ini untuk kedua MHA ini. Kami dari pemerintahan kampung juga mewakili pertama untuk kedua MHA, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang selama ini sudah bekerja keras, dan juga ucapan terima kasih yang kedua, terima kasih juga kepada pemerintah pusat dan provinsi. Terima kasih juga kepada UI yang sudah mendampingi kedua MHA ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah ke depan. Jadi terima kasih juga kepada DPMPD Provinsi yang sudah banyak membantu kami dalam hal pendampingan ini. Selain mengapresiasi juga memberikan ekspektasi yang tinggi juga ya dalam konteks teman-teman dari UI untuk pengabdian di Kalimantan Timur. Apalagi sekarang Kalimantan Timur kan menjadi semacam barometer termasuk Sowindo sejak adanya IKN ya, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari akademik ini terutama melalui Fakultas Hukum Universitas Indonesia bisa menjadi role model dari mulai proses bagaimana pengakuannya, bagaimana proses perlindungannya, pemberdayaannya, sampai kemudian kalau diperlukan upaya-upaya lebih secara holistik ya dalam satu wilayah kelola masyarakat, sehingga itu menjadi bukan cuma Sowindo tapi juga bisa diakomodasi dalam kebijakan, bisa diaplikasikan di tempat lain, terutama di dalam pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih yang cukup besar, terutama buat masyarakat hukum adat Benua Telimuk yang telah bersedia membawa kami kemari, Pak. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa buat kami, karena bayangan kami tentang
hutan Kalimantan itu ternyata ada di sini. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak, kemudian juga kepada Kampung Penarung, dan tentu saja bagi pemerintah, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan beberapa NGO lainnya. Kami sampaikan terima kasih yang sudah melibatkan Universitas Indonesia untuk sama-sama membantu masyarakat hukum adat mendapatkan haknya. Kita seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jangan melupakan jas merah, jangan melupakan sejarah leluhur kita yang sudah mempertahankan hutan tanah ini, dan sampai saat ini kita harus melanjutkan sampai generasi berikutnya. Mengucapkan terima kasih, salam lestari untuk hutan adat Kampung Penarung, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Oh balik balik esuai udah baru kalapnya balika opek ngade kami sanan kami ulut jawat naro maji awanan ulut